Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, Channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan di mana kita bisa membeli e-materai ya untuk ditempel di dokumen unggahan nantinya. Kemudian kedua, di sini ada yang mempertanyakan ya terkait dengan siapa yang akan mengisi penempatan. Misalkan dalam satu sekolah itu ada pelamar P2 dan ada pelamar P3, sedangkan nilai akhir atau nilai hasil tes cat daripada P3 itu lebih tinggi daripada P2. Kira-kira yang manakah yang akan mengisi formasi nantinya di sekolah tersebut, Bapak Ibu? Jadi dalam video ini kami akan menyajikan dua informasi penting. Yang pertama itu di mana tempat membeli e-materai dan bagaimana tata cara pembeliannya. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan status prioritas P2 dan P3. Kira-kira siapa yang akan mengisi formasi jika misalkan nilai P3 itu lebih tinggi daripada nilai P2 yang memperebutkan satu formasi di salah satu sekolah. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya urutan seleksinya, yang mana untuk seleksi menggunakan CAT itu nantinya akan dimulai dulu untuk P2 ya. Nah, jika masih tersedia formasi, barulah dimulai untuk pelamar prioritas 3. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan berbicara misalkan si A itu adalah P2, kemudian si B itu adalah P3, sedangkan nilai dari P3 lebih tinggi daripada nilai P2. Kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Bapak Ibu sudah bisa menebak di sini. Kalau kita lihat untuk urutan skala prioritas penempatan itu, ini sudah berurutan ya, mulai dari guru lulus PG, kemudian THK 2, kemudian guru honorer, kemudian lulusan PPG dan guru non ASN. Kemudian di sini lebih diperkuat lagi Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini dia Bapak Ibu ya untuk tahapan pengisian formasi ya. Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, jadi untuk pengisian formasi itu berdasarkan urutan kategori pelamar. Nanti berdasarkan nilai tertinggi Bapak Ibu apabila dengan sama-sama kategorinya, misalkan sama-sama P1, sama-sama P2, sama-sama P3, itu berlaku perenggingan Bapak Ibu. Tapi kalau berdasarkan urutan kategori pelamar, maka yang paling diprioritaskan dulu adalah guru lulus PG 2021, kemudian menyusul THK 2, kemudian guru non ASN masa kerja 3 tahun ke atas, kemudian pelamar umum. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya Bapak Ibu ya kalau misalkan dalam satu sekolah itu ya ada ya, misalkan di sini dalam satu sekolah itu ada satu formasi sedangkan pelamarnya dua, satu yang berstatus P2 dan satu yang berstatus P3. Setelah eh, tes chat kompetensi, P2 mendapatkan nilai anggaplah 150, sedangkan P3 mendapatkan angka 180. Kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Dari segi nilai, P3 ini lebih unggul daripada P2. Tapi kalau dari status urutan kategori, maka P2 ini lebih unggul daripada P3. Jadi untuk mengisi penempatan itu dimulai dari status daripada ya, intinya seperti itu. Kemudian baru berdasarkan nilai status kategori dulu, baru nilai Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Status dulu baru nilai. Nah, meskipun nilai dari P2 kalah, tapi dia adalah P2, maka otomatis yang mengisi satu formasi di sini adalah yang P2 dulu. Ya, P2 dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya apa maksud kami Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan dan pembelian e-materai, Bapak Ibu bisa memperhatikan ini ya. Jadi nantinya sebelum mengunggah dokumen ya, pastikan pelamar itu mempunyai e-materai ya pada akun. Jadi Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu ya. Di websitenya bisa mengetikkan https://materai-elektronik.com dengan mengklik tombol cek akun materai. Maka nantinya itu akan tampil pop up seperti di bawah ini ya Bapak Ibu. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu ya.
Nah, setelah registrasi baru bisa masukkan email dan password, kemudian login sesuai dengan eh, data yang sudah diregistrasi Bapak Ibu ya, email dengan password yang sudah didaftarkan di login akun Ematrei, seperti itu kira-kira ya. Nah, setelah itu jika pelamar sudah memiliki akun, silakan masuk dengan email password yang sudah terdaftar pada bagian ini. Nah, di sini contohnya ya, ini login dengan password kemudian login ya. Nah, ketika kemudian pada saat setelah Bapak Ibu login, maka akan muncul informasi seperti ini. Berhasil login, Anda memiliki saldo e-materai sebanyak 1181 materai. Nah, di sini apabila belum terdaftar silakan registrasi dengan klik tombol ini, klik registrasi Bapak Ibu ya. Nah, nantinya login lagi seperti ini. Silakan isi email, password, kemudian konfirmasi password yang sama lalu klik submit. Jika berhasil, teman-teman sekalian ya akan muncul tampilan sebagai berikut. Registrasi berhasil, silahkan verifikasi mail atau silahkan Bapak Ibu verifikasi menggunakan emailnya ya. Nah, selanjutnya silahkan pergi ke email untuk mengkonfirmasi akun Ematrei Bapak Ibu. Setelah berhasil maka akan diarahkan ke halaman login Ematrei. Silahkan isi dengan email dan password yang sudah didaftarkan, seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian di sini kita sudah login ya, masukkan email kemudian password ya 9VC1IU ya. Kemudian jika sudah berhasil silakan lakukan pembelian e-materai dengan klik tombol pembelian. Jadi kalau sudah berhasil Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembelian e-materai ya dengan mengklik tombol pembelian Bapak Ibu. Kemudian di sini akan muncul keterangan seperti ini. Pembelian, kamu dapat membeli materai elektronik di sini. Maka Bapak Ibu klik pembelian next ya. Silakan isi kuota materai yang akan dibeli dan pilih kris untuk pembayarannya. Untuk total harga akan langsung terlihat. Setelah itu klik tombol bayar, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, di sini kita perhatikan ya, ini untuk tipe pembayaran kris 1, kris 2, kris 3. Tapi sebaiknya Bapak Ibu gunakan yang kris 1 ya, jangan gunakan kris 2 atau 3 Bapak Ibu. Silakan lakukan pembayaran scan QR yang tersedia dengan menggunakan GoPay, kemudian OVO, link aja dan lain-lain. Waktu pembayarannya itu adalah 10 menit Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah barcode-nya Bapak Ibu. Pembubuhan e-materai dapat dilakukan langsung pada SSCSN dengan klik tombol unggah, kemudian pilih unggah PDF yang belum ada e-materainya. Nah, sistem seleksi CLSN tahun 2023 versi awal ya. Proses unggah dokumen e-materai. Nah, di sini kita lihat sudah ada ya pengunggahan dokumen ya, yang ada materainya dan yang tidak ada e-materainya ya. Nah, jika klik tombol unggah PDF yang belum ada, e-materai akan diarahkan ke halaman berikut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan ke halaman berikut. Nah, untuk tutorial pendaftaran akun e-materai dan penggunaan e-materai pada scan, Anda dapat mengunjungi link berikut ya. Jadi ini yang lebih akurat pembahasannya. Ini link yang dikirimkan oleh teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.